Lalu bagaimana perkembangan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19? Bergabung Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Uji Coba Vaksin COVID-19 FK Unpad. Prof. Kusnandi, selamat malam. Selamat malam. Ya, terkait dengan uji klinis vaksin sampai dengan tahap ketiga atau di fase ketiga ini, kita berbicara bagaimana ini melibatkan kurang lebih 1.620 relawan ya Prof ya, dengan rentang usia 18 sampai dengan 59 tahun. Bagaimana syarat-syarat relawan ini? Karena kita lihat kan memang dalam rentang usia 18 sampai 59 tahun ini harusnya juga menjadi variabel dan juga variatif kan? Iya. Jadi itu semua relawan itu sebelumnya udah dikasih syarat-syarat jadi relawan. Sebelumnya kita ada selebaran-selebaran. Kemudian di situ dikasih nomor telepon WA. Jadi kalau sesuai sama selebaran-selebaran itu silakan kalau berniat hubungin WA nomor ini gitu. Nah, sekarang ini sudah terdaftar 1.250 sekarang ini yang sampai sore ini ya. Nah, itu dia udah tahu dari seharusnya kondisi kesehatannya gimana. Nah, setelah itu dia diperiksa sama dokter. Kemudian diperiksa, tanda tangan, setuju. Diperiksa waktu awalnya itu minimal saya lihat tadi, kan tadi kan baru pertama kali kan. Minimal satu orang itu diperiksa 25 menit untuk tanya jawab karena harus disingkirkan penyakit-penyakit yang kemungkinan kurang bagus kalau divaksin gitu. Sehingga benar-benar yang diimunisasi betul keadaan sehat. Oke. Jadi memang proses seleksinya cukup ketat ya Prof ya? Iya, jadi betul-betul harus sehat. Harus betul-betul dalam kondisi sehat. Uji klinis vaksin ini masuk ke dalam fase ketiga, tahapan dan perkembangannya seperti apa? Apa sebenarnya Prof yang dipelajari dari uji klinis ini? Kalau kita uji klinis, itu aturan internasional yang dari WHO itu udah jelas. Ada tahapannya. Pertama, preklinis kita mencari bahan yang untuk diuji. Itu di luar uji klinis. Kemudian dia itu dicoba pada binatang. Setelah itu baru masuk uji klinis kepada manusia. Kepada manusia itu ada 3 tahap. Fase 1, fase 2, fase 3. Kalau lulus fase 3, dia itu udah bisa digunakan dan bisa dijual. Nah, fase 1 itu apa sih? Gitu. Fase 1 itu kita melihat keamanan vaksin dan imunogenisitasnya. Ya, keamanan vaksin dan imunogenisitasnya. Ya. Terus kemudian itu kurang lebih ke sejumlah 200 subjek ya, ke 200 manusia. Kemudian masuk lagi ke fase 2. Itu sama juga. Keamanannya dan imunogenitas itu sebanyak 400. Nah, kalau itu udah baik, baru masuk fase 3. Fase 3 itu harus ribuan dan harus multi center. Kayak kita kan sama-sama dengan India, sama dengan Brazil, sama dengan Bangladesh dan lain-lainnya. Nah, nanti hasilnya akan dijadikan satu oleh WHO dan lihat kemungkinannya apakah bagus atau enggak. Oke. Sampai dengan hari ini di fase ketiga sudah berapa subjek yang disuntikan vaksin ini, Prof? Hari ini kan di 6 center. Tiap-tiap center sehari itu cuma 20. Karena satu orang itu diperiksanya, anamnesanya itu lama, kurang lebih 20 menit. Jadi hari ini baru 120. Oke, 120 artinya bertahap sampai dengan hari-hari berikutnya ya? Iya, betul. Sampai memenuhi kuota 1.620 ya? Iya, oke. Betul. Prof, tadi Prof. Kusnandi sampaikan bahwa pengujiannya kan bertahap. Di tahap yang awal atau di tahap 1 fase yang pertama ini memastikan apakah memang subjek ini
lolos uji klinis, kemudian ada penyuntikan pertama, kedua, kemudian pemantauan selama 6 bulan ke depan. Nah, tingkat risiko terhadap subjek ini, kemudian efek yang mungkin saja ditimbulkan seperti apa, Prof? Tingkat risiko fase 1, fase 2, fase 3 sama. Ya, cuman kita lihat kalau kena fase 3 ini banyak orangnya, sehingga kalau yang nggak ketemu di fase 1, 2, akan ketemu di fase 3. Gitu loh. Karena makin banyak, kemungkinan kan makin banyak. Ya, begitu. Nah, seperti itu. Jadi, yang dilihat tuh hanya paling-paling gitu ya, reaksi lokal dan sistemik. Reaksi lokal itu, kalau disuntik, apa bengkak atau merah, nanti diukur. Ya, nah sistemiknya berapa panasnya. Dari pengalaman fase 1 dan 2, ya, yang bengkak dan panas itu hanya 30% dari seluruh subjek penelitian. Dan sebagian besar hilang dalam 20 hari, dalam 2 hari. Itu. Oke. Prof, tadi disampaikan juga, dimention juga bahwa selain kita, selain Indonesia, negara lain seperti Bangladesh, kemudian juga Brazil melakukan hal yang sama, melakukan uji klinis vaksin ini. Ya, bagaimana pemantauan atau perkembangannya sejauh ini? Kemudian akhirnya kita mungkin bisa berbicara tingkat posibilitasnya seperti apa? Jadi sebetulnya kalau vaksin itu ada komitmen global dari WHO. Jadi untuk suatu negara kalau ada uji klinis, hasil uji klinis itu saya laporkan ke Badan POM. Nanti Badan POM akan menilai kalau saya punya ini sesuai sama harapan Badan POM, kualitas dan sebagainya, akan dilaporkan ke WHO. Nah, nanti WHO akan mengambil dari beberapa negara tadi itu kayak India. Oh bagus, nanti WHO menyatakan bahwa vaksin ini bisa dipakai secara global. Tapi kalau untuk pemakaian secara nasional itu cukup Badan POM. Oke. Presiden hari ini meninjau langsung Prof ke Bandung, Jawa Barat terkait dengan uji klinis fase ketiga vaksin ini. Dan berharap bahwa vaksin ini akan bisa digunakan pada awal tahun depan di Januari 2021, artinya 6 bulan ke depan adalah saat-saat yang mendebarkan. Betul. Gitu. Gimana Prof? Apakah memang ada potensi untuk kita memang bisa mendapatkan uji massal terhadap vaksin ini? Kan sekarang udah uji massal ini. Maksud saya pemberian vaksin, penyuntikan vaksin ketika memang ini berhasil uji klinis yang sekarang. Kan kalau kita melakukan imunisasi, itu yang akan kita cari adalah kekebalan kelompok. Jadi kalau kita melakukan imunisasi 70% dari penduduk, ya, berarti kekebalan kelompoknya 70%, ya, yang 30% itu akan terlindungi. Jadi namanya herd immunity-nya itu 70%, yang 30% akan terlindungi. Nah, tapi kan penduduk kita banyak. Penduduknya 260. Nggak mungkin kita bisa 70% dalam waktu yang sebentar. Jadi kita menyuntik ya pada orang-orang tertentu, sehingga orang-orang tertentu saja yang kebal. Orang-orang yang lain nggak kebal. Jadi tetap semuanya harus physical distancing, pakai masker, cuci tangan, jangan ngumpul-ngumpul sering, jangan jauh-jauh. Nah itu, karena kita belum mungkin melakukan imunisasi sebanyak 70% dari jumlah penduduk. Oke, orang-orang tertentu tadi yang Prof sebutkan, apa ada spesifikasi khusus untuk misalnya kelompok yang rentan seperti lansia atau mungkin juga anak-anak? Ya, yang kelompok-kelompok yang rentan, kalau pakai lansia atau anak-anak, sementara waktu kan kita untuk yang berumur 18 sampai 59 tahun. Kalau ini aman, ya untuk uji klinis ini mungkin kita bisa berikan kepada lansia, ya supaya lebih aman lagi dan anak-anak gitu.
Baik, terima kasih Prof. Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Uji Coba Vaksin COVID-19 FK Unpad sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.